Kiprah Jati. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Salam sejahtera dan sebagaimana biasanya, semoga makhluk di jagat raya, baik yang kelihatan atau tidak kelihatan, semua hidup dalam damai, sejahtera, dan gembira. Secara umum sudah barang tentu sesuai dengan sifat dan tabiat mereka masing-masing. Memang Dhamma TV selalu damai di hati. Sebagaimana kita janjikan setiap minggu terakhir, kita selalu akan bicara masalah spiritualisme. Karena berbicara itu, mengingat di negara kita itu dasar filsafat ideologi kita, dasar negara kita adalah Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa mengarah kepada kita sebagai manusia untuk faham akan hukum-hukum dari Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, semua perilaku-perilaku yang menyangkut masalah kehidupan manusia dalam kegiatan ritualnya patut kita pelajari, kita teliti, kita renungkan. Kalau indah, baik, dan menguntungkan, mari kita pakai bersama. Kalau tidak, mungkin sekedar perjalanan suatu peristiwa yang perlu kita ingat sebagai suatu kenangan. Intinya adalah kita harus menjadi Indonesia ini taman sarinya internasionalisme. Sehingga kita indah, semua bangsa di negeri, di jagat raya melihat kita dengan keindahan dan keseriusan dalam hidup jangka yang tak terbatas. Dan mengingat di kultur budaya kita itu tiada batas jumlah dan corak ragamnya, kita akan mencoba berbicara masalah perilaku budaya yang dilakukan oleh kultur-kultur tertentu. Seingat saya, pada waktu saya masih kecil dulu juga masih ingat, ada seorang keliling membawa tas, lalu dia bilang begini, "Pangur, pangur, pangur, pangur." Ternyata pangur itu adalah memotong gigi. Nah, memotong gigi salah satu budaya yang dilakukan turun-temurun, entah mulai kapan, dan perlunya apa, gunanya apa, manfaatnya apa. Marilah kita coba cermati lagi tentang pangur ini dari beberapa pendapat, dan bahkan di negeri ini masih ada yang begitu setia secara ritual melaksanakan pangur. Nah, kita mulai saja ini dari Pak Made nih, beliau yang ada di sebelah tengah itu yang pakai pakaian Bali berkacamata, beliau adalah Bapak Made. Ya, terima kasih. Kami persilakan Pak Made tentang pangur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Pak Jati. Rahayu Pak Jati. Rahayu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum saya menyampaikan tentang pangur, alangkah baiknya kita mulai dari dari kecil dulu. Sebenarnya bayi manusia itu mulai awal adalah di dalam kandungan ibu, itu sudah diadakan ritual-ritual dengan tujuan supaya kelahiran si cabang bayi ini menjadi bayi yang baik, yang sempurna. Nah, setelah lahir itu ada yang namanya upacara atau ritual pendapatan. Jadi ditemukan, terus ada lagi upacara pertama tanah itu. Ya, berterima kasih kepada Ibu Pertiwi. Terus pertama dibawa ke sungai atau mandi, itu namanya ngecolongin. Terus selanjutnya 3 bulan wuku, itu 105 hari setelah bayi itu lahir, ada yang namanya potong rambut atau ngetelunin. Nah, di sini artinya semua yang dibawa dari alam karbo, dari dalam kandungan itu dibersihkan, ya, dalam hal ini. Dan seterusnya setiap 210 hari sekali, nah, kita itu berterima kasih
kepada Tuhan Yang Maha Esa, khususnya kepada roh yang ada di bayi itu sendiri, supaya langgeng untuk numbuh si cabang bayi itu bisa diberikan keselamatan dan kerahayuan. Nah, untuk mencapai pangur ini sebenarnya termasuk kategori manusia yatnya. Artinya korban suci yang tulus kepada manusia. Di sini adalah utang. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah utang orang tua kepada anak. Jadi mulai dari dalam kandungan sampai lahir sampai seterusnya, ini utang orang tua. Jadi orang tua itu punya utang, baik lahir maupun batin, baik memberikan secara spiritual dan juga memberikan nafkah, membiayai sekolah dan lain sebagainya. Inilah merupakan utang orang tua. Ya, ini lahir yang pertama. Setelah itu begitu si bayi tadi meningkat dewasa, ya, ini yang kelahiran yang pertama ini disebut dengan Brahmacari asrama. Jadi kalau di rumah saya itu dikenal dengan catur asrama, yaitu ada 4 kali kelahiran di dalam hidup ini. Ya, tadi kelahiran yang pertama, ya. Terus setelah dia meningkat dewasa, ya, si bayi ini diikuti oleh 2 sifat tanpa kita sadari, yaitu sifat kedewaan, yaitu sifat yang positif, dan juga sifat yang negatif, yaitu sifat keraksasan. Ya, di sini disimbolkan sifat raksasan itu artinya kalau di pewayang itu raksasa. Jadi raksasa itu yang pakai taring itu. Nah, jadi sifatnya adalah pakai taring, ini sifat raksasa. Ya. Nah, di sini setelah dia dewasa, meningkat dewasa, jadi untuk meninggalkan dunia Brahmacari asrama ini untuk ke Grahasta asrama, menjadi terjun ke masyarakat, ya, nanti apa itu berumah tangga dan seterusnya, dia akan melepaskan dari ikatan orang tua. Jadi orang tua itu memberikan restu kepada anaknya, baik secara spirit maupun secara material. Jadi disekolahkan supaya dia bisa mampu untuk hidup secara spiritual. Jadi di masyarakat nantinya diharapkan sifat-sifat keraksasan ini tidak timbul, ya, tidak muncul. Jadi di sini utang orang tua itu adalah orang tua ini punya utang kepada anaknya itu untuk pangur. Jadi sebagai simbol supaya si anak ini keluar dari rumah, yang itu yang dimaksudkan ya, keluar dari pangkuan orang tua itu sudah tidak punya sifat keraksasan. Jadi keraksasan tadi itu sebagai simbolnya dipotong. Jadi taringnya itu dipotong. Sebagai simbol kita melepaskan sifat-sifat keraksasan tadi sehingga sifat-sifat yang kedewaan itu masih ada yang melekat di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, sudah lepas ini, jadi tanggung jawab orang tua sudah hampir selesai. Ya, jadi utang orang tua itu sudah hampir selesai, mengantarkan putra-putrinya ke masyarakat baik secara spiritual maupun secara material. Secara spiritual tadi itu sudah dipangur, ya, supaya dia menjadi suputra, jadi putra yang baik di masyarakat yang diharapkan seperti itu dengan pangur, upacara pangur itu tadi. Ya, demikian sebentar Pak Jadi. Ya, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang kalau kita pergi ke Pulau Dewata di Bali sana, dan orang-orang dari luar dengan istilah umum disebut turis, sebenarnya bukan diundang oleh orang Bali, bukan diharapkan untuk datang oleh orang-orang saudara kita yang ada di Bali. Karena turis-turis sajalah yang pengen melihat suatu perilaku, suatu adat istiadat yang murni, yang dijiwai oleh mereka tiap hari. Dan dengan itu sudah barang tentu secara profesional, pemerintah secara nasional, ataupun Bali secara regional
menata dirinya, mengingat setiap hari tamu-tamu pada berkunjung untuk melihat perilaku-perilaku ritual yang dilakukan di antara hidup mereka di alam yang modern ini. Jadi di sini tadi beliau Pak Made mengatakan bahwa pangur adalah satu, orang tua sebenarnya merasa punya utang. Ini logis, nanti mungkin dijelaskan oleh yang lainnya. Mungkin Pak Atar atau apa. Yang kedua, menghilangkan nafsu raksasa supaya jiwa dewa itu ada. Ini mungkin juga nanti bisa dijelaskan yang lain. Tapi intinya bahwa ritualisme atau spiritualisme yang dilakukan oleh bangsa di negeri ini tidak ada yang tidak indah dari Sabang sampai Merauke. Lah, Pak Indar yang rajin dari kampus ke kampus, dari masyarakat ke masyarakat, dan juga yang begitu telaten mempelajari kultur budaya bangsa, apakah kira-kira masih relevan ya tentang pangur di zaman modern ini? Monggo Pak Dar. Rahayu. Rahayu. Pada saat kita bicara kultur atau budaya, maka pasti yang kita ingat adalah salah satunya simbol-simbol yang dipakai sebagai latar untuk melaksanakan sebuah ritual. Nah, kalau kita berbicara pangur di tengah peradaban Nusantara ini paling tidak kita bisa menambahkan dari yang sudah disampaikan Pak Made tadi. Ada ritual Jawa kuno yang konon itu diilhami oleh peristiwa dilemparinya Rasulullah Muhammad SAW dengan batu, kemudian giginya itu menjadi ada yang terpatahkan dengan batu itu. Tapi sisi yang lain, para penganut hukum positif, yakni fuqaha atau ahli fikih, itu memandang bahwa merubah apa yang diciptakan oleh Tuhan tanpa tujuan itu diharamkan. Nah, dengan demikian maka titik temu yang harus dicari ketika kita berbicara peradaban modern adalah simbol itu sendiri sebenarnya. Jadi boleh jadi, ini tanpa bermaksud berseberangan dengan tradisi Bali dengan kuat di agama Hindu, ya, tanpa bermaksud berseberangan, tapi menjadi indah segalanya itu ketika berbeda itu dipandang sebagai keniscayaan. Jadi Tuhan kalau mau menciptakan kita itu satu, hidungnya bentuknya sama, terus namanya semua kayak Jati Kusumo semua gitu ya. Terus ketika dipanggil satu, Bimo datang nanti, Made datang, Indarwanto datang. Makanya kalau kami memandang bahwa tradisi itu penting dan butuh pada saat kita mampu menghargai sebagai simbol. Jika di dalam tradisi Hindu, Buddha maupun Jawa bahwa menghilangkan taring itu sebagai salah satu kewajiban orang tua. Jadi menghilangkan itu tidak berarti dicabut ya Pak Made, tetapi dikikir sedemikian rupa. Nah, karena kita mengkikir gigi itu juga bertalian dengan faktor kesehatan, maka mestinya hari ini akan lengkap ya kalau ada dokter gigi. Ya, ini sayangnya saya ini kan dokter Andes gitu, DRS. Jadi kalau DRS itu dokter sakti gitu. Jadi temanya enggak tahu ya sama Ki Jati pokok ngomong kan gitu. Nah, pada saat kita berbicara simbol, kembali kepada simbol, maka kita harus saling menghargai, ini yang paling penting, esensinya di situ Ki Jati.
Jadi menghargai apa? Menghargai aneka ragam kultur, aneka ragam budaya, sekaligus menghargai aneka ragam corak pemahaman agama. Dengan menghargai agama saudara kita, sistem kepercayaan saudara kita, maka langsung atau tidak langsung, apa yang kita yakini itu dihargai oleh saudara kita yang paling berbeda sekalipun dengan kepercayaan kita. Ini intinya. Nah kemudian motong rambut, ya, ada kesamaan motong rambut di dalam khazanah Islam. Tapi di Islam itu diajarkan kurang lebih sepasar ini ya, kalau bahasa Jawa. Jadi 5 hari sampai dengan 7 hari. Dipotong habis tuntas semuanya. Kemudian nah ini kesamaannya tadi. Orang tua tadi menebus. Di sini di dalam Islam juga orang tua menebus. Apa yang ditebus? Anak yang dilahirkan. Jadi esensinya sama. Anak yang dilahirkan itu ditebus karena apa? Kata Rasulullah Muhammad SAW, anak yang belum diakikah atau belum disembelihkan hewan korban, maka anak itu tergade. Nah, simbol sebenarnya pegadaian di sini adalah simbol karena jelas orang tua mana yang mau menggadekan putra atau putrinya yang mungil. Tapi ini simbol. Ya, simbol di sini ya tentu masing-masing sistem kepercayaan berbeda. Oleh sebab itu kita tidak perlu mempertentangkan manakala kita ini punya keyakinan yang berseberangan. Berseberangan itu sekali lagi justru keharusan dunia. Ya, indahnya tatanan kursi ini kalau semua bernama meja maka kita menjadi tidak sopan pada saat kita duduk di sini. Nah oleh sebab itu kembali kepada pangur sampai kapanpun relevan. Ya, terutama pada saudara-saudara kita yang beragama Hindu, karena pangur ini kalau tidak salah menjadi salah satu kewajiban ya Pak Made. Jadi kewajiban. Nah kalau di dalam Islam tidak ada kewajiban. Nah pada saat kita berbicara Islam tidak wajib, maka kita tidak boleh memaki saudara kita yang beragama lain. Ini fungsi sosial budaya di mana kita ini saling bisa bertegur sapa dan indah untuk hidup di Nusantara. Terima kasih. Ya memang siapa yang bisa minta untuk dilahirkan dan siapa yang bisa menolak untuk dilahirkan. Kita ada, sudah barang tentu hukumnya pun ada. Dan hukum itu untuk kita semuanya yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. Manusia berbudaya, oleh karena itu pikiran, akal, dan nalar harus bergerak secara radikal. Sesuai dengan dialektika zaman supaya relevan. Nah para penonton, kelihatannya pangur ini sepele. Tapi mungkin nanti akan lebih dalam lagi akan dikupas. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih Anda masih setia di depan Dhamma TV ini. Dan terima kasih juga bahwa Anda semuanya mengumpulkan anak, cucu, keluarga untuk setiap minggu sore ini di Dhamma TV. Memang acara ini tidak akan mencari kesimpulan, tidak mengajari, dan juga tidak mencoba untuk mencari sesuatu sensasi. Tetapi tujuan kita adalah sensasi yang bersifat positif. Artinya kita mencoba meninjau dan merentang kembali benang merah peradaban kita supaya terurai menjadi suatu untaian yang begitu indah. Intinya ke sana. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Anda pasti kenal yang paling duduk di samping Pak Indarwanto, Pak Made. Beliau adalah seorang ahli, seorang aktif di bidang kemasyarakatan. Sejak mudanya sampai sekarang tidak bosan-bosan, ya di radio, ya di TV, ya di tulisan. Beliau adalah Bapak Bimurwoto atau terkenal dengan julukan Pak Bima. Mas Bimo ini rajin ngotak-atik tulisan. Bungkus kacang pun kalau ada tulisannya sebelum dibuang, dibaca oleh beliaunya itu. Nah, Mas Bimo, Pak Bimo, Ki Bimo, ini tentang pangur ini sebenarnya secara umum, historis, ideologis, kultur bagaimana sih ini? Garis besarnya, monggo, silakan. Rayu. Rayu. Semalam
sedang tidur saya di bel sama Mas Jati, lalu memberitahu bahwa acara hari ini temanya Pangur, dan setengah melek gitu saya, loh tentang Pangur, saya tidak bisa berbicara tanpa data, tanpa membaca. Jadi mulai semalam saya membaca 10 buku, ternyata tidak ketemu ritual tentang Pangur, ritual yang lainnya ketemu. Tapi tadi ya sebagai wong Jawa ndelala kersane ngala tadi. Pukul 11:30 tadi datang teman saya, lah dialah yang sebagai kamus berjalannya. Saya bertanya tentang Pangur, lalu saya diingatkan bahwa saya juga pernah membaca buku-buku itu. Ya tentu saja nek Jawa itu gandengan ambek dongeng atau mitologi juga, atau boleh juga legenda. Jadi menceritakan begini, asal muasal dari kenapa diadakannya Pangur atau Ragat itu. Ya. Jadi dulu pada zaman sebelum Masehi diceritakan bahwa di Gunung Arjuna itu sudah ada peradaban yang boleh dikatakan tinggi lah, peradaban nenek moyang kita. Pada satu waktu nenek moyang kita itu nonton di atas gunung itu melihat ada, kalau sekarang itu tempatnya di Gresik, itu ada perahu terombang-ambing di situ, berhenti, dan sebelum ke Gresik itu rupanya ini berlabuh di Bawean. Nah, kapal ini adalah datang dari Sri Lanka sana, jadi India Selatan, yang bermigrasi karena mungkin ada terjadi bencana bermigrasi mau ke Tanah Jawa, mandeknya di Bawean. Lalu mereka juga tetap mencoba bercocok tanam, tapi karena tanahnya juga kering, kurang subur, lalu pindah ke Gresik, ada di dekat Muara di situ. Nenek moyang kita merasa kasihan ini orang. Jadi yang datang itu disebut sebagai wong keling. Nah, wong keling ini kemudian oleh beliau dipindahkan ke kaki Gunung Arjuna, lalu di sana sampai sekarang kita kenal yang namanya Sumber Keling. Itu tempatnya di atas Sukorjo. Itu Sumber Keling. Di sanalah mereka ditampung oleh nenek moyang kita lalu beranak pinak di sekitar Sumber Keling di kaki Gunung Arjuna itu. Nah, tentu saja mereka pun kan juga membawa adat istiadatnya. Nah, oleh nenek moyang kita yang kalau dulu disebut suku Dangyang. Jadi di Arjuna itu suku Dangyang. Kita nggak kenal raja, nggak kenal itu, kita nggak tahu lah. Tapi bahwa tempat itu dikenal sebagai suku Dangyang. Nah, suku Dangyang inilah kemudian yang mendidik wong-wong keling ini. Nah, yang secara spiritual waktu itu sudah berjalan, wong-wong keling iki lek ndonga nang dewa kok ndremiming ae gitu loh. Pakai suara keras ini. Lalu nenek moyang kita, loh, oh iya. Lalu diadakan satu cara supaya suaranya itu enggak keras-keras bengok-bengok, maka taringnya itu dikikir, diragat. Jadi nek ndonga berhubungan dengan dewa atau yang widi itu gak bengok-bengok gitu loh, mengurangi itu. Nah, ternyata yang simbolik tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Indarwanto maupun Pak Made, lah itu sudah dilaksanakan pada waktu itu. Lah yang dikikir terutama adalah anak-anak yang menjelang akil balik atau dewasa, yaitu umur 18 tahun itu diragat, dikikir. Nah, ini juga simbolik seperti yang dikatakan oleh Pak Made tadi, perilaku raksasa itu kamu harus jadi manusia, makanya tanpa taring. Nah, itu kronologinya seperti itu. Nah, bahwa kemudian setelah Masehi masuk agama Hindu, lah di agama Hindu lah kemudian ini dilanjutkan dan juga dijadikan yatnya begitu Pak Made ya di ini. Nah, lalu ini bermigrasi juga akhirnya ke Bali, dan pada waktu itu lah ini namanya mitologi ya, nanti masuk akal atau tidak kita pikirkan nanti. Nenek moyang kita itu merasa wah ini dikirim ke Bali, maka dibuatlah terowongan.
Dari terowongan itu yang kalau sekarang itu tembusnya itu adalah dari Jolotundo sampai Singaraja. Nah, waktu itu yang saudara-saudara yang sebagian Hindu ini dikirim ke Bali, pergi ke Bali, bermigrasi di sana, melaksanakan ritual-ritual itu, maka nyambunglah bahwa akhirnya dari Bali pun kan kembali ke Jawa, yaitu Prabu Erlangga. Itu juga satu simbolik, maka ada terowongan yang dari Singaraja ke Jolotundo itu, di mana Jolotundo ini yang mendirikan juga Prabu Erlangga. Nah, inilah mitologi-mitologi yang paling tidak kita ini dimiliki juga oleh semua bangsa. Ada mitologinya. Nah, kita mitologi Jawa ini cobalah kita telusuri. Jadi Pangur tadi dikatakan oleh Ki Indarwanto ini masih relevan lah, nanti bisa dilihat sisi dari higiennya bagaimana ini, dan memang Pangur tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Ada ritual-ritual di situ, tentu saja pasti ada sesaji yang merupakan simbol-simbol juga yang dilakukan. Nah, mungkin pada tahun 60-an saya masih dengar yang diceritakan Ki Jati tadi, orang menjajakan ini untuk ngikir Pangur, Pangur seperti itu. Nah, mungkin waktu itu untuk gampangnya aja lah supaya praktis. Wes Pangur gak usah gawe borampe ini, yang penting itu dilakukan Pangurnya. Dan saya melihat sendiri Pangur ya kira-kira tahun 60-an 4 gitu. Saya masih lihat ada famili saya yang dirituali Pangur, dan selanjutnya hanya Pak Likmu di Pangur itu aja. Itu pun berita pakai surat ya. Pakai surat, Pak Likmu wis di Pangur, ini muga-muga iso wis dewasa gitu. Jadi kata-kata sampai 18 tahun akil balik dewasa itu ternyata masih dicatat oleh nenek moyang kita, paling enggak buyut saya yang tahun 60-an lah kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Ya, kelihatannya sepele. Jadi Pangur itu adalah gigi ini, anak-anak, adik-adik. Gigi ini biasanya dikikir itu dipotong, enggak banyak mungkin sebagai syarat, tapi tadi itu filosofisnya, tujuannya sudah sangat jelas sekali. Lah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang begitu unik dan indah hidup di negeri surga yang berbudaya luhur ini. Oleh karena itu, mari kita bedah terus sebenarnya Pangur itu apa, di mana, bagaimana, dan untuk apa. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Sambung. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih setia juga di sini. Ya, memang sangat indah. Alangkah indahnya kalau ini, meskipun lah nanti ritual-ritual yang bentuk kecil ya kita lakukan, karena peristiwa itu sendiri pasti akan dicatat oleh yang di Pangur. Pada waktu saya masih kecil masih ingat, dipegang oleh ibu saya, semua selamatan di situ ya toh. Bapak saya saudara datang, meskipun hanya kiri gede, tapi peristiwa itu begitu cinta kasihnya orang tua terhadap kita. Paling tidak peristiwa itu adalah peristiwa yang sulit untuk dihapus sebagai peristiwa ritual, budi pekerti, kesinambungan antara generasi yang tua dan yang muda. Nah, sekarang kepada Pak Insinyur Soeharto ini yang gelut di dunia kampus itu, kira-kira perpanguran itu bagaimana? Monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya melihat proses yang dikemukakan oleh para narasumber sangat luar biasa. Yang saya mesti garis bawahi di situ adalah bagaimana mengikis nafsu keserakahan, misalnya raksasa. Sekarang ini raksasa itu tampak dengan model baru, Pak. Jadi kalau tadi dikemukakan oleh Pak Jati, Pangur. Sekarang ini mari kita ganyang yang namanya koruptor. Nah ini jadi jiwa-jiwa yang kontraproduktif. Gitu. Terlepas bahwa Pangur itu budaya yang telah dikembangkan sejak dulu, secara
ilmiah sebenarnya gigi itu kan justru kekuatannya yang istimewa itu di ujungnya itu. Satu contoh juga ada, bukan gigi manusia ya, giginya mesin, Pak. Saya ini orang teknik mesin. Gigi mesin itu kalau tidak diperkuat, dalam istilah orang mesin itu di hardening, itu paling muter berapa jam sudah habis, Pak. Supaya tidak habis, tahan dengan torsi yang tinggi dan putaran tinggi, dengan daya tinggi ya, untuk mengangkut beban yang begitu fluktuatif, maka dia di hardening namanya, diperkeras. Yang Maha Kuasa sudah mempersiapkan di hardening, diperkeras gigi itu dengan email namanya. Ya. Saya bukan seorang dokter, tapi saya pakai logika saja bahwa kalau itu yang keras itu di gerinda, itu sangat luar biasa. Tapi lepas apa yang terjadi pada era zaman yang dulu dengan kondisi ilmiah ya, yang baru saya kemukakan, itu memang masing-masing memiliki pro dan kontra. Tapi kalau saya perhatikan kenyataan disharmonisasi sekarang, itu namanya disharmonisasi istilahnya. Kalau dulu istilahnya orang yang punya nafsu yang raksasa itu, sekarang orang yang punya nafsu raksasa ya nafsu koruptor, Pak. Jadi berbuat yang anarkis, yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi dimensinya sekarang sudah lebih meluas. Itu. Jadi terlepas ritualnya itu, kalau kami melihat sekarang justru ke arah yang lebih advance. Bahwa persoalan yang menimbulkan disharmonisasi sistem nasional bahkan global sekarang adalah kejahatan-kejahatan bentuk baru, kejahatan gerapu, tidak sebagainya, termasuk koruptor dan sebagainya. Saya kira ini ke depan yang harus menjadi kata kunci. Sehingga sekali lagi dengan kami tetap menghargai budaya yang telah berkembang seperti yang dikemukakan oleh Bapak narasumber, tapi sebenarnya kalau saya kembangkan filosofinya ke depan ya itu seperti itu, Pak ya. Karena persoalan-persoalan perubahan iklim dan banyak hal kemaskulan yang lain justru karena tindakan-tindakan dan pemikiran yang kontraproduktif yang sebenarnya notabene dengan raksasa itu tadi, Pak. Saya kira demikian. Terima kasih. Ini mungkin Pak Indra ini berpengalaman juga di lingkungannya tentang dunia perpanguran. Monggo. Langsung, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Rahayu. Rahayu. Saya dalam hal ini terus terang saja jujur, untuk pengetahuan masalah pangkur ini saya hanya mendengar sedikit sekali pengetahuan saya. Saya yang hanya dengar itu sapi dipangkur, Pak. Cuman di dalam budaya-budaya Bali ini yang saya lihat tuh bagaimana pada waktu selama hidup manusia ini harus dipangkur, tapi ternyata pada waktu seseorang meninggal dunia, lupa belum dipangkur itu kira-kira apa bisa dipangkur? Ini saya mau nanya Bapak, apa ada pengaruh yang spiritual gitu, dalam hal ini? Kemudian kalau seseorang itu apakah ada kasta-kasta tertentu di dalam Bali itu yang harus dipangkur? Apakah hanya kasta Brahmana saja atau Sudra? Kemudian yang lain lagi satu perkawinan yang beda religius itu, mungkin yang laki Hindu, yang perempuan Islam, apakah yang perempuan ini juga harus dipangkur? Ini yang saya ingin tanyakan pada beliaunya, Pak Jati. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lainnya yang mau bertanya atau mau usul? Monggo silakan. Monggo Mbak Iin. Selamat sore, Rahayu. Rahayu. Mungkin saya ingin menanyakan kepada Bapak Made yang kebetulan ahlinya dalam bidang pangur memangur ya Pak, dari Bali. Semisal ada dari Kalimantan ini Pak, bagaimana kalau orang dari suku Dayak atau dari Kalimantan dia ingin memeluk
agama Hindu, ikut bergabung di dalam adat Bali. Sedangkan usianya dia itu sudah matang ya Pak ya, agak tua gitu, agak sepuh. Terus apakah dia tetap mengikuti ritual untuk pangur itu atau bagaimana itu Pak? Ini misalkan orang pendatang dari Kalimantan dan dia ingin mengikuti budaya Hindu. Kita apakah mengikuti syarat seperti itu, mengadakan upacara atau bagaimana? Matur nuwun. Terima kasih. Mungkin ini bisa langsung ke Pak Made ya. Kelihatannya menarik sekali pertanyaan ini. Monggo kami persilakan Pak Made. Matur suwun, pertanyaan-pertanyaannya sangat menarik sekali. Yang tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau orang dari agama lain nikah dengan orang Bali, kan gitu. Kalau di Bali itu menganut sistem patrimonialisme, jadi ayah kepada ayah. Jadi ibu itu ikut ayah, karena apa? Ayah itu sebagai kepala keluarga atau tulang punggung atau peruso. Jadi peruso, penerus. Nah ini itu ayah. Jadi kalau seperti saya sendiri aja juga memang istri saya adalah seorang muslim, jadi ikut saya, jadi itu diupacarai. Jadi kalau di Hindu itu tidak ada istilahnya yang ini itu tidak. Jadi upacaranya itu mulai dari lahir. Jadi diupacarai penuh mulai dari lahir sampai pangur. Nah ini lahir sampai pangur ini adalah merupakan utang orang tua terhadap anak. Jadi sampai di pangur ini itu melepas, itu artinya pelepasan orang tua kepada anaknya untuk hidup di dunia yang bebas. Tapi dengan syarat supaya anak itu menjadi suputra, jadi anak yang baik, itu sifat-sifat raksasa tadi dihilangkan dengan simbol yaitu pangur itu tadi. Nah itu jadi semuanya harus diproses mulai dari lahir. Tuh. Ini ada juga kebetulan tetangga saya seorang ide bagus. Jadi kalau di sini mungkin seorang Gus gitu ya. Kemarin saya ketemu, kebetulan kemarin saya tanggal 4 mengadakan upacara pangur juga untuk anak-anak saya, ponakan saya semua. Karena sudah selesai kuliahnya harus saya pangur supaya mereka itu tanggungan orang tua kepada anak itu sudah plong gitulah. Jadi baik lahir maupun batin. Secara spiritual kita sudah beri doa restu mereka. Nah ini yang dimaksud seperti itu. Ya. Jadi supaya mereka diterjun di masyarakat. Jadi ingat simbol tadi itu dipotong itu saya selalu ingat dia. Di masyarakat, oh saya sudah dipotong sifat-sifat keraksasan saya. Nah, mudah-mudahan selalu eling. Ini yang dimaksudkan seperti itu. Nah, kalau ada orang lain yang mau masuk Hindu, ini kebetulan juga tetangga saya, ini orang dari Kanada, orang turis itu ke Bali, nggak tahu bagaimana ceritanya, kok dia mau diprosesi sebagai orang Bali. Nah, itu pun harus diprosesi mulai lahir. Jadi prosesinya mulai lahir tadi, terus terbulanin, terus ini ada ritualnya terus sampai pangur. Nah, setelah pangur, nanti setelah tua, ini adalah utang anak kepada orang tua. Jadi orang tua hanya mengantarkan anaknya sampai dewasa. Ya. Setelah dewasa, dia berumah tangga dan seterusnya. Anak yang punya utang kepada orang tua. Jadi ya, ini sampai prosesi ritual Pitro Yatnyo. Jadi di sini adalah Pitro Yatnyo. Pitro itu adalah leluhur kita. Ya. Yatnya itu korban suci kepada leluhur kita. Jadi anak itu punya utang kepada leluhur. Ya, kepada orang tua. Jadi tidak bisa anak itu seenaknya melantarkan orang tuanya. Karena ini punya utang, dia harus bayar. Ya. Jadi sampai dia dibakar. Ini spiritual yang dibakar, yang dimaksud dibakar. Ya. Sekarang setelah menjadi abu, itu kan abunya dibuang di hulu umpamanya yang di depan. Anaknya itu mandi di
di hilirnya itu mandi. Artinya sampai jadi abu pun orang tua saya tetap setia. Jangankan masih hidup, sampai jadi abu pun. Nah ini yang dimaksudkan seperti itu. Jadi bakti kita kepada orang tua itu sampai jadi abu. Jadi tidak hanya sampai di sini saja, tidak sampai ada di abu pun. Setelah mereka jadi abu, ya, jadi Sat Panca Mahabhuta, Sat pembentuk badan ini, raga ini kembali ke paling masing-masing Sat. Ya, ini roh. Lalu Pak Made tadi ada pertanyaan, Ya. apakah Pangur itu kasta tertentu atau kesemuanya? Nah, ini kalau Pangur itu tidak mengenal kasta, tidak mengenal laki perempuan, jadi semuanya harus dipangur. Sebenarnya kasta itu tidak ada antara ini atas dan bawah, itu tidak ada. Jadi agama Hindu itu mulai dulu agama yang antik. Mengapa saya katakan antik? Sudah bisa membeda-bedakan. Jadi membedakan itu bukan berarti kamu beda dengan saya, tidak. Itu. Profesi mereka ini yang profesi spiritual disebut Brahmana. Ini profesinya sebagai pemerintahan disebut Ksatria. Ini sebagai pedagang disebut Vaisya dan seterusnya. Ini bukan berarti kamu yang atas, kamu yang bawah, tidak. Jadi jangan disalah tafsirkan. Ya. Jadi sehingga yang atas merasa ini tidak. Gitu loh. Jadi kalau kita bahasa itu totokromo ya katanya jadi ya. Ini kan memang berbeda, tapi kita kembali kepada kiblat kita adalah hukum karma. Jadi hukum karma itu yang kita keluarkan ini yang tidak boleh. Jadi kita mengeluarkan kata-kata kasar, perbuatan yang kurang baik, ini yang tidak boleh. Ya, terima kasih, gitu. terima kasih. Terima kasih. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang keseragaman itu sebenarnya adalah keindahan. Engkau kuciptakan berlainan untuk saling mengenal. Andai kata kita sama, mungkin malah bingung lihat semut. Semut itu umumnya sama, tetapi begitu hari ini kenalan, nanti pergi lagi, kenalan lagi, pergi lagi, kenalan lagi, karena sama. Andai kata kita sama, mana Pak Indarwanto, mana Pak Bimo, mana Pak Jati, pasti istri kita bingung, istri masing-masing. Ya paling tidak seperti itu. Dan Indonesia adalah gudangnya kebersamaan, gudangnya keragaman, gudangnya budaya, dan lain sebagainya. Masih ada ini adik-adik atau mbak-mbak yang pengalaman Pangur atau bagaimana? Monggo silakan. Ya, ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya kita masih akan asik membedah ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Ya, di budaya leluhur kita di Mahabharata sudah diutarakan, orang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, harta kekayaan yang tidak ada melawan seluruh dunia, entoh masih mencari gaib itu sendiri. Oleh karena itu di dalam kitab-kitab suci dikatakan syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Rahwana Dasamoka adalah orang yang paling kuasa, paling kaya di muka jagat, tetapi masih pengen kawin dengan bidadari. Artinya selama manusia itu belum sentuhan dengan dunia spiritual yang hakiki sesuai dengan hukum Sang Maha Kuasa, dia masih gelisah. Perilaku ritual dari kelompok-kelompok kita, masyarakat kita pada hakikatnya adakah melakukan sesuatu ritualisme untuk memberi konsumsi kepada batin kita sesuai dengan culture dan tabiat mereka masing-masing. Ini ada seorang tamu yang kelihatannya mau pengen nusul atau bertanya, monggo silakan. Baik. Namanya Mas? Ya, terima kasih Ki Jati. Nama saya Muhammad Soleh dari Pasuruan, Ki Jati. Yang pertama saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dhamma TV, yang mana Dhamma TV bisa memberikan acara tentang menggali budaya. Terus salah satunya adalah budaya Pangur. Karena apa? Ini bagian dari ketahanan budaya. Kita ini kaya, Nusantara Indonesia ini kaya akan budaya. Oleh karena itu jayalah Dhamma TV untuk menggali terus budaya-budaya yang kita miliki di Nusantara ini. Yang kedua,
Terima kasih Ki Jati. Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang aksiologi. Saya tidak melihat dari ontologi maupun epistemologi. Apakah itu pangur, bagaimana caranya pangur, tapi tujuan pangur. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Intar bahwa di Islam juga sama. Di Islam juga sama, ada kegiatan ritual supaya tidak jadi raksasa. Jadi mulai dari potong rambut, kemudian di budaya saya di Pasuruan itu dipotong rambut sebelum 7 hari, kemudian rambutnya ditimbang setelah itu ada berapa gram, dibelikan emasnya disodakokan kepada yang lain. Saya pikir ini bagian daripada ritual umat Islam agar nantinya setelah dewasa beliau tidak jadi raksasa tapi jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang berguna bagi nusa bangsa maupun agama. Barangkali itu dari sudut pandang Islam. Saya pikir dari agama-agama yang lain pasti ada kegiatan sama. Jadi bagaimana kalau Pak Made tadi mengatakan hutang orang tua kepada anak, tapi kalau saya kewajiban orang tua kepada anaknya. Setelah dia dewasa lepas kewajiban orang tua kepada anak, anak yang berkewajiban kepada orang tua untuk berbakti kepada orang tua. Sejak dia masih hidup sampai pun dia sudah meninggal, anak ini punya kewajiban untuk mengabdi kepada orang tua maupun sudah meninggal dengan doa-doanya. Barangkali itu perlu digali Ki Jati di agama-agama yang lain pada prinsipnya sama. Jadi bagaimana si anak ini setelah dewasa jadi orang yang bermanfaat. Barangkali itu Ki Jati. Ya, nama siapa tadi Pak? Muhammad Soleh. Oh Pak Muhammad Soleh, terima kasih. Ya ternyata memang hidup itu adalah indah. Keliru kalau tidak memperindah hidup kita. Dan dari sinilah kultur budaya kita yang harus kita pertahankan. Seperti cita-cita Bung Karno, Indonesia harus jadi taman sarinya internasionalisme. Artinya semua faham dan pikiran begitu masuk di negara kita damai. Mereka merasa memiliki, mereka merasa harus menyatu, mereka merasa harus belajar, mereka harus merasa memberi supaya yang baik itu berkibar terus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, monggo kami persilahkan Pak Bimo, Pak Made, Ki Darmanto atau harapan-harapan atau mungkin sekitar 1-2 menit. Monggo. Nah, Ki Jati selalu mengutip kita ini diciptakan tidak sama gitu ya. Dalam bahasa Islam disebutkan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakar wa unsa waja'alnakum syu'ba wa qabaila lita'arufu. Jadi manusia itu diingatkan oleh Tuhan bahwa diciptakan dari satu kesatuan tunggal. Kemudian dijadikan bersuku-suku, dijadikan Tuhan berbangsa-bangsa. Tidak untuk bertikai, tapi core-nya, ending-nya itu justru kita itu untuk saling memberi kontribusi, saling memberi manfaat. Jadi apa yang belum dikenal di tradisi Islam, di tradisi Hindu, di tradisi Buddha, di tradisi Kristiani, justru salah satunya adalah saudara kita yang ada kelapangan rezeki, ada kelapangan ilmu yang ada di Dhamma TV ini, dimotori oleh saudara-saudara kita yang tingkat kesadarannya tinggi, Buddhis ya. Maka mewadahi kita untuk bisa bersambung rasa ini adalah salah satu bentuk, kalau bahasanya Gus Soleh tadi, ketahanan budaya kita. Dan seseorang, suatu bangsa itu dihargai dari cara dia menghargai budayanya. Oleh sebab itu kalau Bung Karno dengan trisaktinya, salah satunya adalah kita harus ada karena budaya kita harus punya kepribadian Nusantara ini, maka itu bukan Soekarnoisme, tetapi adalah wajah Soekarno yang menorehkan rasa kebangsaan internasionalis di dalam jiwa-jiwa putra pertiwi ini. Terima kasih. Monggo Pak Made, kami persilakan. Terima kasih.
harapan saya semoga budaya kita tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Terima kasih, sekian. Ya, terima kasih Pak Bimo, monggo. Harapan saya ini mudah-mudahan acara kita ini didengar kaum muda, Mas Jadi. Sehingga kaum muda itu tergugah bahwa mereka itu mempunyai kebudayaan seperti yang kita perbincangkan. Biar mereka juga mau pergi ke perpustakaan atau membaca. Ditelusurilah, semua itu tentu ada. Yang mungkin dengan kemajuan teknologi tinggi, mereka juga lebih mudah mengakses sebenarnya. Jadi tidak hanya lewat komputer atau baca di perpustakaan, tapi harus terus-menerus belajar seperti mendengarkan yang kita selenggarakan. Nah, makanya perlunya kalau kita mau belajar lagi, mitologi, dongengan, legenda itu tidak sekedar disampaikan begitu saja, tentu mengandung satu makna, satu arti, maksud dan tujuan kenapa itu dibuat cerita seperti itu, disesuaikan dengan zamannya. Kalau sekarang didongengi itu memang berarti seperti itu. Maka saya sependapat dengan Pak Insinyur Soeharto tadi, ya karena relevansi ini terus-menerus bisa kita gunakan, kita sesuaikanlah perumpamaan itu ya dengan teknologi yang kasat mata, yang bisa dilihat, yang bisa didengarkan juga, sehingga ini menambah wawasan dari kaum muda. Karena sebenarnya ini kan milik kaum muda gitu loh, yang disampaikan kepada mereka kayak dipangur itu kan kaum muda sebenarnya. Kamu kalau sudah dipangur, hilanglah watak-watak yang loba, yang tamak dari watak raksasa tadi. Karena selama masih watak raksasa, seperti disampaikan Ki Jati tadi, dosa muka itu, walaupun dia sudah memperoleh yang menurut bagiannya, dia mau memperoleh dari yang lain. Wong raksasa mau ngawini bidadari, walaupun berhasil juga, tapi ketamaan itu akan dibayar juga. Sama seperti yang disampaikan Pak Made tadi, jadi semua harus menanggung karmanya masing-masing. Nah inilah yang harus kita kita pelajari terus-menerus agar kita mengerti apa sakjane budaya kita itu. Ya, terima kasih. Iya, ini masih ada ini Pak Mustafa, iya. Monggo, kami silakan. Ini ada pengalaman khusus kelihatannya. Terima kasih waktu yang diberikan. Semua ini di Indonesia ini memang harus kita lihat dari budaya yang kompleks. Namun harapan saya yang patut kita cermati mengenai budaya dari Bali gitu. Secara religius yang betul-betul kuat dan dilaksanakan selalu dan diimani. Itu mengenai dalam pemerintahan saat ini mengenai pengiriman inilah keluar dari konteks sebetulnya. Mengenai pengiriman tenaga kerja wanita. Gitu. Kalau saya melihat dari pengalaman panen lalu, itu nggak ada dari Bali itu wanita dari Bali mengalami masalah di Arab, nggak ada. Ini yang patut saya tanyakan dan harus kalau memang itu betul, itu saya lihat dari banyak tenaga kerja itu bukan dari Bali. Gitu. Mengapa? Dan itu pun yang bisa mengetahui Bapak Made, mohon bisa diceritakan ya. Istimewa juga pertanyaan ini. Sekarang tuh rame-ramenya kita itu untuk mengirim tenaga kerja wanita khususnya keluar mencari nafkah istilahnya. Tapi di Bali kok kebetulan itu nggak ada. Itu bagaimana itu? Don Sewu, monggo ada kira-kira 1 menit ya, atau 1 terima kasih. Menurut saya mungkin teman-teman atau khususnya wanita yang ada di kampung saya khususnya, karena wanita-wanita yang ada di kampung saya sendiri itu banyak kesibukan kalau dia mau menyibukkan dirinya. Contoh seperti buat canang ya, janur itu. Bali pun sekarang mendatangkan ini, janur itu dari Makassar, lontar itu.
Dan janur itu kekurangan di Bali. Jadi dari Banyuwangi, bahkan dari sini. Kalau disampaikan dilihat di Tumpang, itu yang pohon ini ya, anunya diambil itu dibawa ke sana. Jadi dari Banyuwangi, dari apa itu dibawa ke Bali semua. Begitu juga Dedak dibawa ke Bali semua. Jadi Bali itu kekurangan banyak sekali. Kembang juga dibawa ke Bali. Ya, jadi banyak kekurangan. Jadi wanita-wanita di Bali itu sekarang buat canang Banten. Ini sirkulasinya terus, tiap hari pasti ada. Jadi sirkulasi keuangan itu cepat sekali di Bali. Sekarang di Bali yang membuat wadah namanya untuk pembakaran orang mayit itu udah saudara-saudara kita di sini, buat di sana sekarang. Jadi bukan orang Bali toh. Ya. Di kampung saya sendiri buat canang itu teman-teman Banyuwangi sudah bisa, ya. Jadi kesimpulannya tidak ada orang Bali yang nganggur. Ya, gitu. Kalau dia kasih. bisa. Nah, itulah. Terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, kelihatannya masalah pangur masalah sepele. Kami pernah menyaksikan adik-adik kami yang perempuan pada umumnya wanita. Begitu di Pangur perilakunya memang lain karena pada waktu orang tua melaksanakan Pangur, adik saya sering mengaca, ternyata giginya jauh lebih indah sebelum di Pangur. Dan yang kedua, pada waktu upacara Pangur sebagaimana yang diterangkan oleh Pak Made tadi itu memang bertujuan untuk menghilangkan nafsu-nafsu emosional, nafsu yang tak terkendali atau nafsu raksasa tadi itu. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, semua surat-surat, semua harapan-harapan pasti kami tampung, alamatkan saja ke Dama TV di Jalan Ciliwung, Kota Malang ini. Dan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sudah begitu telaten dan setiap minggu terakhir kita selalu akan membedah spiritualisme karena demi kepentingan Pancasila dengan hit lain ketuhanan yang Maha Esa. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, kami ingatkan jangan lupa setiap minggu jam 7-8 sore dan diulangi hari Senin jam 12 siang. Masih dengan semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih, matur nuwun. Terima kasih.